Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang Datuk Hadi muliakan. Datuk hendak berpetua, simak ya, tentang emansipasi. Banyak sekali orang berbicara tentang emansipasi, tetapi pada hakikatnya di luar dari konteks emansipasi itu sendiri. Emansipasi itu subjeknya banyak, ada emansipasi wanita, emansipasi buruh, emansipasi rakyat, emansipasi pembantu, macam-macam emansipasi itu. Biasanya yang nuntut emansipasi itu adalah mereka yang tatarnya di bawah dari seseorang. Jadi kalau dia emansipasi wanita, biasanya lawannya pria. Emansipasi buruh, lawannya majikan. Emansipasi rakyat, lawannya pemerintah. Dan seterusnya, banyak emansipasi. Lalu apa sih sebenarnya yang maksud dengan emansipasi? Kok bisa banyak salah kaprah? Kayak ini sebuah kata sering disebutkan atau lazim disebutkan tetapi tidak dijelaskan maknanya. Orang selalu mempersepsikan bahwa emansipasi itu adalah penyamaan derajat atau level atau tingkatan atau hak. Ada benarnya, tapi Datuk akan lebih perjelas. Jadi emansipasi itu pada dasarnya adalah penyamaan hak atau memberikan hak seseorang atau mengangkat seseorang dari yang hina atau perbudakan kepada yang mulia atau di tataran yang lebih baik. Itu sebenarnya makna emansipasi, baik dari bahasa Inggris maupun dari bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu apa yang dimaksud dengan mencegah dari perbudakan atau mengangkat derajat atau mengembalikan hak-hak seseorang? Itu artinya orang ini telah tertindas hak-haknya, sehingga mesti dikembalikan. Tapi ada yang jadi salah kaprah. Biasanya yang sering salah kaprah itu adalah konteks dari emansipasi wanita. Wanita memaksakan diri pengen sama dengan pria, bahkan persis 100%. Ini yang salah kaprah itu. Ini sangat tidak benar, baik secara tradisi manusia, apalagi secara agama, wabil khusus dinul Islam. Tidak bisa disamakan. Jadi kalau kita mengangkat derajat atau memberikan hak-haknya, tentu sesuai kapasitasnya, sesuai kodratnya, bukan menyamakan dengan yang satu pihak lagi. Jadi tidak menyamakan wanita dengan pria, tidak, tetapi mengangkat derajat wanita, mengembalikan atau memberikan hak-hak wanita sesuai kodratnya. Jadi barometer itu kodratnya atau zatnya atau fitrahnya. Jadi sesuatu itu diberikan haknya sesuai kadarnya. Jadi bukan kadar pihak lain,
Tidak bisa hak untuk pria diberikan hak untuk wanita, tidak bisa. Kok bisa beda? Kan sama-sama manusia. Benar sama-sama manusia. Tetapi pria itu bahan bakunya saja udah beda sama wanita. Bahan baku pria itu tanah. Sedangkan bahan baku wanita adalah tulang rusuknya dari kaum Adam. Itu bahan baku saja udah beda. Apalagi naluri yang Allah berikan kepada wanita itu berbeda sama pria. Fisiknya juga berbeda. Contohnya wanita punya rahim untuk mengandung, pria tidak. Jadi kalau menuntut hak wanita supaya dikembalikan atau diberikan sesuai porsinya atau derajatnya diangkat sesuai porsinya, itu benar. Tapi kalau pengen sama dengan pria, itu salah kaprah, amburadul. Jadi emansipasi itu bukan menyamakan wanita dengan pria, tapi mengembalikan atau menempatkan wanita itu sesuai kodratnya. Hak-haknya itu tepat dengan zat atau fitrahnya. Memang apa yang dilakukan pria bisa dikerjakan oleh wanita karena sama-sama manusia, tetapi tidak akan seoptimal dan tidak seefektif pria. Sehingga ada kadar-kadarnya. Dalam agama itu sudah ada tuntunannya. Pria begini, wanita begini. Bahkan khusus di dalam Islam, sekujur tubuh wanita ini aib. Bahasa lainnya aurat. Sedangkan pria tidak sekujur tubuhnya aib, hanya sebagian. Sehingga wanita itu tidak seleluasa pria dalam beraktivitas. Dia dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh keadaan, dibatasi oleh pakaian, dibatasi oleh apa saja. Tidak sevulgar pria. Jadi emansipasinya itu harus jelas konteksnya. Begitu juga emansipasi buruh terhadap majikan. Tidak mungkin buruh memaksakan bagi rata penghasilan dengan majikan. Tentu berbeda. Kadarnya adalah kadar buruh. Kalau diatur oleh negara, ada persentasenya. Kalau tidak diatur, berarti kesepakatan antara majikan dengan buruh. Setelah disepakati, harus diberikan, dipenuhi hak-hak si buruh tadi. Tapi kalau dizolimi hak-hak yang sudah sepakat tadi, itu baru namanya si majikan melanggar emansipasi buruh. Begitu juga seorang pria melanggar emansipasi wanita apabila hak yang wanita yang pantas itu direbut atau tidak diberikan. Nah, itu melanggar emansipasi. Sekali lagi, emansipasi itu adalah menempatkan hak-hak seseorang atau sesuatu sesuai fitrahnya, kodratnya atau kadarnya atau zatnya. Bukan menyamakan dua pihak yang berbeda. Demikian Ketua Dato' Hadi. Sekian dan terima kasih. Salam Tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.